Allahu Akbar. Innalillahi. Berwujud Mas Evi. Iya. Anda Bapak Joni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X tentunya di channel Mata Putih. Ya teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang selalu setia menonton channel Mata Putih. Tentunya yang selalu ada Mr. X di situ ya teman-teman ya. Dan teman-teman, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Tapi gini ya teman-teman ya, saya mohon buat teman-teman ya, untuk yang setia sekali menonton channel Mata Putih, jangan lupa tinggalkan like-nya ya, agar Mr. X itu lebih semangat itu teman-teman. Dan teman-teman, ini Mr. X itu berada di sini dikarenakan ada suatu misi yang ingin Mr. X selesaikan. Ini permintaan dari seorang ibu yang sedang hamil 5 bulan. Ini kehilangan seorang bapak ya teman-teman ya. Nauzubillah min dzalik. Ini sebenarnya banyak sekali orang yang minta bantuan kepada Mr. X. Tentunya Mr. X pun harus melakukannya dengan cara memilih ya. Dan nggak semuanya bisa Mr. X bantu karena banyak sekali teman-teman, tenaga Mr. X itu hanya satu, dan Mr. X itu juga waktunya itu terbatas ya teman-teman ya, nggak setiap waktu hanya untuk satu orang gitu, karena banyak sekali Mr. X yang bantu orang-orang gitu teman-teman. Dan teman-teman, ini ibu ini datang ke rumah Mr. X itu nangis terus teman-teman, karena ini ada seorang bapak ya, bapak hilang tanpa jejak gitu. Ini hilangnya di lokasi ini, nanti kita menuju ke tempat di mana motornya ditemukan. Bapak ini bersama seorang anak, tapi anaknya itu selamat. Anaknya itu menggunakan motor trail ya, yang ukurannya mungkin segini. Ini helmnya, helm anaknya. Dan anaknya pun saya interogasi, itu nggak tahu, bilangnya dia terjatuh terus pingsan gitu teman-teman, nggak sadarkan diri gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bapaknya bisa ditemukan dengan selamat, tapi sudah dilakukan pencarian oleh tim SAR, hanya menemukan motor saja, orangnya nggak ditemukan, dan lain-lainnya pun nggak ditemukan, hanya motor. Dan anak kecil pun ketika sadar bangun menangis-nangis ya. Kondisinya sekarang sedang berada di rumah sakit karena di sininya itu ada sedikit retakan ya, mungkin crashnya itu sangat keras atau gimana, kita nggak tahu. Mungkin Mas Evi kita langsung jalan aja Mas Evi ya. Ini teman-teman, saya bawa helm anaknya karena ini helm yang ayahnya belikan ketika kado ulang tahun anaknya, mungkin bisa memicu ya datangnya hawa-hawa kebaikan gitu teman-teman. Ini teman-teman bisa dilihat, ini ada jejak trail ya, ini yang sangat besar ya. Ini mungkin jejak motor ayahnya, ini ada jejak yang kecil, ini mungkin jejak motor si anaknya gitu. Karena dilihat dari kedalaman gerusan tanahnya ini dalaman yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Ya mungkin berdampingan, ayah sebelah kanan, anak sebelah kiri. Iya Mas Evi. Nah itu di depan lokasi jatuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya teman-teman, nih ini di sini mulai tidak jelas alur sepeda motornya, kayak mulai ada janggal gitu ya, mungkin mulai agak berliku-liku. Ini crashnya ini di sebelah sini juga mulai kayak susah dikendalikan gitu teman-teman. Nah di lokasi ini teman-teman, ini motornya hanya ditemukan ya, hanya ditemukan motornya saja, orangnya nggak ada. Ini bisa dilihat di sebelah sana mungkin, tapi ya kayak ada jurang, tapi nggak terlalu dalam sih ya kan Mas Evi. Juga sudah dicari oleh tim SAR ke sana-sana nggak ketemu. Untuk goib di sini kayaknya nggak ada sih. Assalamualaikum. Bentar Mas Evi, saya rasa ini kayak ada sesuatu yang jangan ini. Bismillah.
Ini ada yang janggal ini. Ini seperti terjadi sesuatu ini. Nauzubillah min dzalik. Ada sesuatu yang terjadi dengan ayahnya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Dapat petunjuk, Mister? Samar. Di sini saya melihatnya itu kayak samar-samar gitu, antara pasti atau enggak gitu. Ini mungkin saya akan gunakan ilmu ya ke dalam ya, Mas Evi ya, untuk mengetahui dia masih hidup atau enggak. Jika nanti dia masih hidup, ya, dia itu hanya akan mengeluarkan suara. Ya, jika dia sudah meninggal, dia akan berwujud sepertinya di hadapan saya. Itu yang ilmu yang akan saya gunakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menariknya ya. Entah itu dari mana datangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa khususon Bapak Joni, jika engkau masih hidup, tunjukkan suaramu di mana engkau berada. Jika engkau sudah meninggal, wujudlah dirimu seperti manusia biasa di hadapan saya. Ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada engkau. Dimanapun kau berada, entah itu engkau ada di dunia nyata maupun di dunia gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kok dari atas ya? Allahu Akbar. Astagfirullah. Innalillahi. Berwujud Mas Evi. Tandanya dia udah meninggal, Mister. Iya. Anda Bapak Joni? Anak Bapak masih hidup, Pak? Oh, kamu sudah tahu? Bapak kenal helm ini? Ya, benar. Ini adalah helm anak Bapak yang Bapak belikan ketika ulang tahun ya. Berapa kali Bapak lewat jalan ini? 2 kali. Pertama sendirian, yang kedua bersama anak. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya Bapak. Ini bukan maksud saya untuk mengganggu Bapak agar datang ke sini. Ini kan tadi sudah dicari ya. Dan saya pun nggak tahu apakah Bapak sudah meninggal atau belum, atau posisi koma gimana. Soalnya auranya itu ketika baru meninggal dan koma itu hampir sama. Apakah Bapak masih hidup? Geleng-geleng teman-teman, berarti tidak. Mohon maaf juga ini Bapak, bukan bermaksud saya lancang. Apakah jasad Bapak bisa saya temukan? Dia kayak gini teman-teman. Jadi dia bilang nggak bisa gitu. Jika nggak dicari dalam waktu 1 minggu, dia nggak bisa menemukan jasadnya. Apakah dibawa ke alam gaib? Tidak teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bagaimana saya bisa membantumu? Enggak perlu dibantu. Mungkin ada pesan yang ingin kau sampaikan kepada istri dan anakmu.
Oh, jadi dia hanya berpesan gini teman-teman. Jika anaknya lahir ya, ya, tolong dikasih nama Anur gitu teman-teman. Ya, mungkin ini anaknya wanita kali ya. Bapak ini sudah mengetahuinya. Oh, iya Bapak. Ini Bapak, saya tidak akan bercerita panjang lebar. Saya ingin bertanya kepada Bapak, ya. Ini kronologinya gimana? Kok anak Bapak bisa sadar nggak ada Bapak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa, Mister? Di mana? Sudah pergi jauh? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi gini teman-teman, ketika bapaknya bermain drill ya, dia itu terjatuh karena gini, melihat ada seekor ular yang sangat besar ya. Dia itu agak ke pinggir, makanya bapak itu terjatuh, dan tepat sekali ini adalah menimpa dirinya dan anaknya pun crash bersama-sama gitu. Jadi motornya pun kan bersampingan gini, jadi crash gitu teman-teman. Ketika crash ya, bapak ini sadar, cuman bagian kakinya itu ya Mas Evi ya, bagian kakinya itu agak patah atau terkilir gitu teman-teman, dan anaknya pingsan. Nah, ketika pingsan ya, ada ular yang sangat besar itu mau memakan anaknya, tapi sang ayahnya ini menolong dan membiarkan dirinya dimakan daripada anaknya yang dimakan gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Di sini ularnya seberapa Pak? Setengah pohon ini teman-teman. Bahaya, Mister. Berarti udah, Mister. Iya, berarti ini ularnya harus dicari nih. Iya, Mister. Memang tadi makanya dia bilang kalau tidak ditemukan 1 minggu udah nggak bisa ditemukan karena sudah terkena zat asam dari ular tersebut ya. Jadi hancur. Astagfirullahaladzim. Pantas saja ular setengah pohon ini, nauzubillah min dzalik. Gede loh ya Mas Evi. Iya, Mister. Gede banget. La ilaha illallah. Itu masih bahaya daerah sini, Mister. Iya, berarti masih serem ya. Mohon maaf, ular apa yang memakan Bapak? Apakah ular nyata atau ular gaib? Oh, bukan gaib tapi nyata. Ular apa itu? Sanca. Astagfirullahaladzim. Bapak, mungkin saya bisa membantu untuk menemukan jasad Bapak ya, di mana ular tersebut istirahat. Oh, iya. Baik, mungkin akan saya cari. Dia itu hanya bilang gini teman-teman, di pohon kelapa yang ada lubangnya di bawah. Gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullah. Ini mau dibawa Bapak. Ya, silakan jika ingin memegangnya Bapak. Saya bantu ya. Bismillah. Ini hanya bisa memegang beberapa saat saja Mas Evi, soalnya dia sudah bukan di dunia nyata. Nanti ketika sudah cukup
tiba-tiba kan terjatuh gitu helmnya. Iya, paling hitungan beberapa, paling nggak sampai 1 menit helmnya akan terjatuh gitu teman-teman, karena nggak mampu gitu orang dalam dunia goib memegang terlalu berlebihan. Astaga, tuh, lihat tuh kan. Iya, soalnya nggak mampu gitu, iya kan, nggak mampu untuk membawanya, nggak mampu terlalu lama. Tadi aja saya bantu, sudah senang sekali Mas Evi. Iya Bapak, apa yang oh, iya, terus oh, jadi ya nanti saya sampaikan kepada istri Bapak. Ya, baik ya. Ya, Mas Evi, tolong Mas Evi ikut ke sini aja, kita doakan ya supaya Bapak ini bisa tenang gitu Mas Evi. Baik, Mister. Ya, sini Mas Evi bantu doakan Mas. Ya Allah ya Rabbi, kasihan sekali nih Bapak. Demi seorang anak rela mengorbankan dirinya ya Allah. Al-Fatihah bersama-sama ya Mas Evi ya. Iya, Mister. Ilah khususon arwahi Bapak Joni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Ini pengorbanan seorang ayah yang menurut saya itu adalah mati yang berkah gitu tuh ya Mas Evi ya. Karena dia berani mengorbankan dirinya demi buah hati yang ia cintai gitu. Sampai nyawa taruhannya. Iya, jarang-jarang ada bapak yang seperti itu ya. Biasanya itu ketika marah bahaya, logikanya manusia itu akan berusaha menyelamatkan dirinya. Iya, betul. Iya kan? Ini rela mengorbankan dirinya karena kondisi kakinya itu nggak bisa berjalan. Dia itu hanya berguling-guling untuk menutupi anaknya agar tidak dimakan oleh ular tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bapak ini bisa masuk surga ya Mas Evi ya. Amin, Mister. Ya udah Mas Evi, balik aja ke kamera nggak apa-apa. Iya, Mister. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, nauzubillahi min dzalik. Subhanallah, saya baru melihat ada pengorbanan sebegitu besarnya di hadapan dan di kenyataan ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Rabbi. Saya nggak bisa berpikir logika ini. Ini tadi saya dikasih pesan untuk ke istrinya. Tadi bilang ya, untuk orang yang namanya Joni, bukan Joni ya, bukan Joni. Joni itu adalah bapak ini ya, yang bernama Dono ya, nggak tahu itu Dono siapa, mungkin inisialnya. Itu tadi bilang tolong pecat dia segera mungkin, karena ketika dia meninggal dia akan menjadi ancaman buat usahanya. Jadi bapak ini kan seorang pembisnis ya, mungkin bekerja di situ atau juga nanti mengincar si istrinya yang sedang hamil itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Memang dalam dunia bisnis itu nggak semua karyawan mendukung bosnya ya, tapi banyak juga karyawan yang mencoba untuk menjatuhkan si bosnya. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin teman-teman dari sini saya nggak bisa berkata panjang ya, karena saya juga bingung ya. Ini cukup kita ketahui aja pengorbanan seorang ayah seperti ini, dan sampai di sini saja, karena
hati saya itu merasa sangat sedih gitu teman-teman, mendengar kejadian seperti ini. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman, saya mohon pamit. Saya Mr. X undur diri dari channel Mata Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi, kita balik Mas Evi.